Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Selamat datang yang terhormat Bapak Pengawas Kecamatan Senggulu, Bapak Bahrul SPD. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD 18 Senggulu, Ibu Nurmala SPD. Dan yang sangat kami banggakan adalah Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini di acara pengibasan implementasi kurikulum Merdeka tahun 2023. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul pada hari Selasa 7 November 2023 bertempat SD 018 Senggulu untuk pengibasan kurikulum Merdeka. Kemudian salawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang saya hormati Ibu Nurmala sebagai tuan rumah sekaligus narasumber hari ini ya, dalam rangka pengibasan implementasi kurikulum Merdeka di sempat. Kelas sekolah saya kan ada nih. Boleh ya? Iya Pak. Jadi dan rekan-rekan guru yang saya banggakan. Pertama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita bisa bersilaturahmi di SD 018 dulu dalam rangka berdiskusi tentang implementasi kurikulum Merdeka yang sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 3 tahun dalam pelaksanaannya. Salawat dan salam tidak lupakan kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini saya hadir bersama Bapak Ibu. Lain tak bukan adalah dalam rangka kewajiban melaksanakan kewajiban kita dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tentang perubahan kurikulum yang sudah kita kalau di sekolah penggerak itu sudah tahap tahun ketiga ya, untuk tahap 1 ya. Ini tahun kedua untuk di 018. Tentu sudah banyak ilmunya. Dan ini ada kewajiban dari sekolah penggerak atau program sekolah penggerak yang menjadi proyek bagi atau percontohan lah bagi pemerintah untuk kita yang sedang melaksanakan secara mandiri. Dan tentu kebijakan ini sudah dimulai 3 tahun yang lalu, dan ini tahun yang ketiga sebenarnya, tapi untuk kita sekarang ini baru tahun kedua ya, masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan nanti Bu Mala dan rekan-rekan yang ada di sini bisa memberikan pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu yang seperti apa sih kurikulum Merdeka ini yang sekarang memang lagi kita kejar dan harus kita samakan persepsi, karena di lapangan sendiri saya tadi udah keliling dan 3 sekolah Mala, memang macam-macam persepsinya. Masing-masing sekolah mau menerapkan sesuai dengan kemampuan dan apa yang dia terima. Dan ini mungkin sangat perlu kita samakan, dan saya
bersyukur Bapak Ibu bisa berkumpul di sini untuk menyamakan itu. Soal nanti mana yang paling benar, ya kita akan jalankan aja dulu. Ya. Yang paling benar menurut sekarang ini adalah sekolah penggerak yang sudah di-SK-kan, ya, dan sudah dilaksanakan lebih kurang 2 tahun yang didampingi oleh fasilitator dan program lain. Itu dengan pertemuan kali ini kita berharap nanti kita sama persepsinya. Kalau ada yang apa kita diskusikan aja apa yang sudah kita pahami dan apa yang harus kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, ya. Mari kita selalu mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita diberi kesehatan dan iman dan silaturahmi. Yang jelasnya ini adalah tugas kami sebagai sekolah penggerak penugasan kepada sekolah-sekolah yang terdekat yang sudah kita sediakan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin pada hari ini kita bukan mengajari dari ibu-ibu atau bapak ibu semua masalah P5 tidak, tetapi kami berkewajiban sebagai sekolah penggerak kami harus memberi atau kasih tahu mengapa kemarin dari Lokakarya berarti kita harus ada penyamaan persepsi tentang P5. Nah, untuk itu kita hari ini menyamakan persepsi ini, ya, menyamakan persepsinya yaitu apa yang kami dapatkan dari hasil Lokakarya. Ya, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami kenalkan, tadi sudah diperkenalkan ya, yang terima kasih yang sudah banyak membantu saya, Guru DKP, Bu Desri, Bu Siti Nurliza, ya, beliau adalah Guru DKP yang banyak membantu bagian kurikulum. Nah, tujuan kegiatan kita ini Bu, peserta dapat menguatkan pemahaman, merefleksikan pelaksanaan proyek profil di tahun pertama, menganalisis, ya, lalu merancang, lalu mengoptimalkan. Nah, itu adalah tujuan kegiatan kita, merefleksikan pelaksanaan proyek profil di tahun pertama, yaitu Bapak Ibu mungkin sudah melaksanakan. Apa yang kira-kira Ibu laksanakan? Apa langsung Bu Desri kita itu kan dari sekolah-sekolah, ya, minta dibantu. Gaya hidup berkelanjutan, karena lokasi sekolah kami yang paling belakang itu sangatlah lebar, jadi bisa untuk bercocok tanam. Kami diskusi terlebih dahulu Bu, kami lihat lokasinya seperti apa, apakah memang tanah tersebut bisa kita pakai untuk Lokakarya atau P5. Jadi karena lokasinya yang bagus, maka kami putuskan untuk melakukan Lokakarya tersebut. Kita cari dulu temanya yang pas untuk ke arah sekolah, menyesuaikan ke arah sekolah. Iya, menyesuaikan. Ya. Baik Ibu, mungkin untuk P5 di 02, mungkin kami waktu itu mandiri, jadi kami putuskan untuk melakukan P5 tersebut. Bisa dibilang tidak berjalan mulus Bu, ada gagalnya juga. Yang seperti kami anak kampung, ada yang normal tingginya atau tumbuhnya subur, ada yang tidak. Dan ada juga kemarin kami anak jagung, ada sawi juga. Dua sekolah, jadi SD 15 berbagi praktik dengan teman-teman. Apa yang sudah dilakukan di SD 15? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari SD 15 perkenalkan, nama saya Sabadia. Di sini saya akan mencoba bercerita pengalaman yang pernah kami laksanakan di sekolah SD 15 dulu.
Di sini di sekolah SD 12 kami mengambil tema untuk proyek P5-nya yaitu tentang kearifan lokal. Sebelum kami mengambil tema tersebut, kami bermusyawarah dulu mengadakan rapat dengan pihak kepala sekolah dengan majelis guru. Kemudian jadi kami tentukan bersama yaitu temanya tentang kearifan lokal. Kenapa kami mengambil tema kearifan lokal ini? Karena yang pertama, keberadaan sekolah kami atau lokasinya itu dekat dengan pantai atau pinggir laut posisi sekolahnya. Jadi di situ dengan tema kearifan lokal itu kami mengambil kegiatannya yaitu atau produknya kami mengambil mengolah limbah gonggong atau kerangka sejenisnya yang di pantai. Karena di tempat kami itu memang banyak limbah gonggong tersebut dan kerangka lainnya. Kami jadikan di situ sebenarnya kalau untuk dari limbah kerangka atau gonggong itu banyak menghasilkan produk-produk. Cuma di sini kami baru membuat dua contoh, yaitu bunga hias, kemudian gantungan kunci. Sebelum pertama sekali diajarkan dulu apa materinya dulu tentang gonggong-gonggong itu berasal dari mana, penyampaian materi yang pertama intinya. Kemudian yang kedua proses mencarinya itu, selanjutnya cara membersihkannya. Setelah membersihkannya, cara pertama pengolahan limbah gonggong tersebut. Kan itu banyak langkah-langkahnya, dari pemotongan ujung dari gonggong itu, kemudian dikasih pewarna atau dipilok biar cantik warnanya, kemudian di di pemasangan biar jadi bentuk satu tangkai bunga atau sebuah gantungan kunci. Jadi ibu-ibu, kalau P5 itu kita jangan menghasilkan produknya saja. Apa yang P5 itu yang harus kita terapkan? Ya itu tadi Bu, benang pelukisnya, ya. Ada berapa dimensinya Ibu? Hah? Ada berapa dimensinya? Ada berapa? Ada 6. Jadi kalau di P5 itu sebenarnya bukan hasilnya Bu yang diminta. Apa sih prosesnya? Proses anak. Jadi persepsi inilah yang harus kita samakan. Jelaskan bagaimana sekolah penggerak ini menetapkan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler berdasarkan struktur kurikulum itu. Nah, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Nur Rahman. Pak Rahman. Jadi Bapak Ibu, nah alokasi intrakurikuler per tahun itu per minggu Bapak Ibu ini segini Bu, cuma lalu untuk proyeknya pembuatan profilnya ini 32 cuma. Nah total IP per tahun 96 jam. Nanti Ibu akan dikirakan aja lagi nanti. Di sini Bapak Ibu hitung saja. Artinya Bapak Ibu ambilnya satu, yang agama harus mengikhlaskan, bahasanya mengikhlaskan jam ya untuk P5. Lalu bahasa Indonesia diambil 1 jam untuk P5 mengikhlaskan. Paham ya Bu ya? Nah jadi kita tak gabung lagi di dalam jam intra itu tidak Bapak Ibu ya. Orang terbayang kira-kira? Ya nanti ada terbayang nanti saya bayangkan. Jadi pedoman struktur kurikulum dari Kemendikbud. Nah itulah tujuan kita. Hanya saja kita bermasalah itu seringnya di P5 diambil dari 1 jam yang di setiap mapelnya. Nah, di sini kan kita nanti merumuskan apakah kita mau pakai blok atau pakai reguler seperti itu. Sementara kalau kita ambil reguler per hari misalnya kita cantumkan dalam kehidupan sehari-hari kan banyak seperti itu Ibu. Nah ini yang harus kita komunikasikan. Kami mungkin belajar dari sekolah penggerak, mungkin itu penjelasan ya Bu ya. Jadi bagaimana kita menyusun strateginya
agar kegiatan P5 itu bisa kita gunakan sistem reguler ataupun blok seperti Oke, itu. baik Bapak. Terima kasih Bu. Saya paham. Tergantung kesepakatan. Kadang-kala dia lihat gurunya, keadaan gurunya bagaimana, sistem apapun boleh Pak. Nggak ada acuannya. Ya Pak Korosya, kalau untuk menentukan itu, Bapak jangan bingung. Kalau itu tidak ada diperintahkan, kita harus sistem blok. Enggak ada. Ya Pak ya. Nah, apa itu? Kita lihat situasi di keadaan di satuan pendidikan, di sekolah. Itu nggak masalah. Jangan diperdebat masalah itu. Ya. Oke Pak. Kalau tahun 18 gimana Bu? Kami menggunakan PJOK T5-nya ini ya, 1 minggu itu melaksanakan kami kelas 1 hari itu P5 semua. Misalnya kenanya di hari Kamis. Karena apa? Kemarin saya tidak kurang sepaham kalau sistem yang lain itu. Karena apa? Ini Pak, waktunya panjang. Ketika kita ingin kita harus dipisah. Boleh di hari Senin 2 jam, di hari Selasa 2 jam, Rabu 2 jam, boleh seperti itu. Saya seminggu sekali, kalau kami di sini seminggu sekali Pak. Bu, izin bertanya, Nggak apa-apa. Maaf ya Bu, ya. mungkin beliau juga Bapak rekan kerja saya ini juga sama dengan saya ya. Iya. Ini cuma kita melihat dari pengalaman, memang kami kan Bu belum pernah melakukan ini. Memang seperti yang Ibu paparkan di depan itu, kita mengambil 1 hari untuk proyek P5 ini. Nah, biar kami jangan salah persepsi, pelaksanaan P5 ini tadi kan sudah Ibu kita tentukan nih. Orangnya siapa diserahkan, temanya ini, dan setahu dan saya begitu ya. Dari yang sudah kita rancang proyek itu, apakah memang itu yang kita ajarkan di P5 itu? Iya. Nah itu dia kan. Nah itu rasa tadi yang Bapak teman kami juga sering komunikasi. Berarti yang selama 36 pertemuan tadi itu gabungan dari MAPEL yang sudah digabung 1 tahun, Iya. tapi diambil per semester jadi 26 kan gitu. Iya. Berarti yang 36 kali pertemuan ini itulah untuk proyek 1 semester dan itu akan ditampilkan. Kira-kira seperti itu Bu? Setahun itu Bu. 36 itu setahun kalau nggak salah. Oh. Itu dibagi lagi Bu. Sesuai dengan Oh dibagi dua lagi? Iya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sekian dalam 1 tahun itu sekian jam, kita bagi 2. Kan 2 semester kita Bu, 2 semester. Misalnya 20 berarti 10. Jadi di 10 jam itu dalam 10 sekian minggu ya. Iya. Berapa kita mengambilnya itu? Ya itu aja kita pelajari. Misalnya Ibu, temanya tadi berkelanjutan yang benar. Artinya juga bercocok tanam, ya. Itu pun Ibu kalau sebelum masuk, Ibu tidak boleh membedakan kita bercocok tanam ya, enggak. Tetapi tema satuan pendidikan yang menentukan. Tetapi subtema itu anak-anak yang menentukan Bu, bukan kita. Ya, jadi kita tidak boleh menentukan. Makanya di awal itu kita tanya dengan anak-anak itu apa sih bakatnya, minatnya di mana. Walaupun daerah kita ini berkebun, ya segala apa mungkin bisa bercocok tanam. Kalau anak kita nggak mau Bu, kita di awal-awal tahun kita tayangkan kepada anak atau sosialisasikan kepada anak dan orang tua. Oh, kita tema sekolah kita ditentukan ini. Kewirausahaan ditentukan sekolah, karena sekolah sudah menentukan ini cocoknya kewirausahaan. Oke, banyak perdagangan dagang misalnya kayak gitu. Nah, ketika Ibu memilih tema, satu satuan. Tetapi setelah masuk untuk mencari subtema, kita tidak boleh harus kita yang menentukan. Ya, kita kebun untuk tanam aja. Tidak boleh kita seperti tanam kampung aja, tidak boleh. Itulah namanya dari yang 4 holistik dari peserta didik kan itu ya. Artinya itu terserah budak-budak lah masih mulai dulu itu. Terserah budak apa minatnya apa. Makanya kita harus kenal dengan anak. Harus tahu kita apa yang cocok ya kira-kira ya. Nah kita perlu bukan tes tetapi
dulunya kita bertanya kepada anak. Makanya kita kalau sudah temanya berkelanjutan atau kewirausahaan, kita tampilkan, ambil fokus. Ini gambarannya berdagang, ini membuat ini, membuat ini, membuat ini. Jadi anak tuh terpancing. Bu, kita bagusnya, udah Bu, kita bikin aja es pengantin misalnya. Ya itu Bu, itu semua. Boleh berbeda, tema sama, tetapi subtema berbeda. Jadi kelima ini memang Bapak Ibu, kalau dari awal bukan saya tadi, kita harus baca regulasi dulu. Kemudian dari situ. Regulasi kelima itu apa saja? Nah, pertama tentang tema. Tema itu Permendikbud atau apa itu? Yang ada berapa tema? Kalau yang SD itu semuanya 8 tema. PAUD itu 4 tema yang harus dibuat. Kalau SD itu ada salah 5 atau 6 ya? 6 berapa? Awalnya 5 dulu, sekarang jadi 8. Sekarang jadi 8 terus. Itu yang dipilih. Nah, masing-masing tema ini kan sudah dijelaskan tadi oleh Malang. Silakan aja pilih, tapi memilih ini bukan asal pilih. Pertama yang harus dipilih kemampuan kita, pahamlah kita dengan tema itu. Kemudian potensi sumber daya yang ada di sekolah itu, lingkungannya seperti yang disebut tadi. Oh, bisa nggak tanam berkaki bertanam ini, dan produknya. Nah, kemudian disesuaikan dengan jenjang sekolahnya. Tema misalnya kelas 1 itu yang cocok tema apa? Nah, temanya kan 1 ya. Kelas 1, 4 itu temanya sama, tapi tingkat kemampuannya pasti kan berbeda. Malah kelas 1 dan kelas 4 dipelajarinya. Nah, itu gunanya di fasilitator dibentuk. Fasilitator dibentuk, dirancang apa tugasnya? Merancang, memilih tema, merancang proses pembelajarannya, dan membagi tugas koordinatornya. Dan itu, kalau tidak dibentuk itu maka tidak akan jadi itu. Emosi A kalau sama B, atau saya buat sama C itu, padahal harusnya sama. Itu menurut saya itu yang penting yang harus kita lakukan. Kedua, sekarang ini tema, tentu ibu mau membuat modul. Sebelum buat modul, ibu hitung jamnya tadi. Kamu tahu DP-nya. Tidak asal buat aja jam itu. Sudah ada di struktur gurunya, sudah ada. Coba di atas tuh yang saya kasih itu tadi. Ya, betul. Coba di atas. Nah, ini struktur kurikulum hitungnya asumsi setahun. Ya, jelas itu. Misalnya permata pelajaran itu alokasi intrakurikulernya 108. 3 itu apa maksudnya itu? 3 jam per minggu. Maka untuk alokasi proyeknya diambil 20% untuk SD itu, atau 25%, 20 sampai 25%. Maka berapa DP nanti ketemunya? Ketemulah dia 36 DP untuk 1 tahun. Ya. Nah, jumlah totalnya berapa? Coba di atas Bu yang mata pelajarannya tadi. Ya, tanggal itu sampai sini dari kanan. 144 DP total semuanya. Yang untuk mitranya 108, yang untuk proyeknya 6 tuh. Terus ke bawah perhitungan ke bawah yang itu. Kalau kan sampai situ kan itu struktur umum. Yang 50 berapa tuh? 266 ya? 262 ya? 262. Udah berapa kali berubah? Udah 2 kali ya salah. Terus di bawah. Nah, ini asumsi 1 tahun 36 minggu ya. Ya, 36 menit. Nah, ini yang saya sampaikan tadi 3 DP, 75% diambil. Yang DP-nya 1 DP-nya 25% untuk apa? Untuk
P5-nya. Nah, total DP per minggu 4 DP. Coba lihat ukurnya 4 DP, 1 DP untuk P5, di total semua ketemulah 25% itu total semua. Dan itu masing-masing nggak sama itu setiap mata pelajarannya. Ya, nggak sama. Kalau kasih untuk intrakurikuler per minggunya kan nggak sama setiap mata pelajaran. Nah, pengambilan persennya juga nggak sama. 25, ada yang 20, ada yang 25%. Nah itu. Coba lihat ke bawah Bu, jadi totalnya. Nah, totalnya. Itu. Iya. Terus jadwalnya tadi, terus ke bawah. Bagaimana membuat jadwalnya? Nah, jadwal itu tadi yang sudah Bapak tanya tadi. Ada yang reguler, ada yang sisip blok, ada yang gabungan. Nah, ada sisip. Kalau sisip itu per minggu itu seperti itu dia. Sisip itu Pak, judulnya tengok Bu. Nah, daftar pelajaran kelas 1 proyek pengembangan program Pancasila per hari. Buka. Nanti kalau dihitung tidak berlebih, tidak berkurang, harus pas dengan struktur tadi. Yang untuk P5-nya harus sama, yang strukturnya harus sama. Banyak di lapangan membedakan ITRA dengan KO itu banyak ya. Banyak apa sih? Ada lagi kan ada ITRA, KO, ekstra kurikuler gitu. Nah itu banyak sekali yang salah. Nah seperti di awal tadi saya sedikit menamakan bingung kok 7 JP. Sementara di lapangan kalau ambil 7 JP berarti 2 bidang studi ya, agama dengan PJOK. Terus gimana caranya mereka anak masuk gitu ke dalam ketika kita P5? Sementara dia ngajar di kelas lain. Contoh kayak kami karena guru PJOK dia ngajar full seminggu. Terus ketika kita melaksanakan proyek yang 7 JP tersebut itu kan ada punya mereka 1 jam, agama 1 jam, PJOK 1 jam. Terus di mana nih improve-nya PJOK sama agama gitu? Ada Bapak Ibu yang tahu? Gimana mereka? Kan sebenarnya kalau kita guru kelas itu kan kita 5 JP ya, sesuai dengan mata kita pegang. Agama dengan PJOK 1 JP masuk lagi, dia kan tidak dulu kami di awal kami juga miskonsepsi di situ. Maksudnya gini, ternyata dulu kan 4 JP agama di situ, 1 JP project gitu kan. Kami kira project intra dulunya gitu. Mungkin kalau dulu di kurikulum 2013 keterampilan gitu. Ternyata dia memang tidak, memang project P5. Jadi dia harus masuk ke P5 gitu. Ya, baik, ada yang bertanya tadi sepertinya Pak. Kalau saya bisa saya bantu, nanti apa yang ditanyakan tadi Pak? Lebih baik kita bertanya daripada membaca. Ya kan kayak gitu ya Bu ya. Ini banyak lagi Bu yang harus kita tuntaskan. Oke, siap Pak. Baik, terima kasih Bu Mala atas waktunya. Sebelumnya saya ingin mempertegas bahwa Bu Mala ini kalau bicara administrasi tapi terkenal lisan dulu ya Bu. Hanya luar biasa, menang terbuka. Baik, ada beberapa pertanyaan Bu terkait, saya lebih concernnya kepada kegiatan P5. Di sini pertama yang saya tanyakan adalah hal yang sudah Ibu lakukan untuk di sekolah 18, peran orang tua dalam pelaksanaan P5 yang pertama. Yang kedua, alokasi anggaran jika memang membutuhkan anggaran. Kalau soal penggerak mungkin ada khusus ya Bu dari pusat apa gimana saya dengar tapi nggak tahu. Tapi bagi sekolah yang memang penggerak, strateginya bagaimana jika ada anggaran yang tidak berbentrokan dengan regulasi yang ada. Kemudian yang terakhir, asesmen kegiatan P5 yang sudah diterapkan oleh sekolah Ibu, ini apakah sudah sesuai dengan menu-menu yang ada di Rapor yang tidak mudik? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahman. Boleh. Ya, pertama sekali Bapak Ibu yang perlu kita dalami di P5 ya. Peran tadi Pak siapa ya? Tadi apa yang pertama? Peran orang tua. Peran orang tua. Bapak Ibu tidak mudah membalikkan telapak tangan itu tidak mudah.
mudah membalikan telapak tangan tapi prakteknya susah. Sampai sekarang kita masih ada kendala. Bohong itu kalau tak ada kendala. Ya, itulah mungkin kerja keras kita. Itu yang pertama. Kerja sama orang tua, pertama kali kita harus sering sosialisasi. Ya, satu pengalaman kami ya, praktik dari kami. Sosialisasi apa, Bu? Ya, tentang IKM. Oh, IKM itu begini. Jadi guru kelasnya, kalau dia tidak aktif, jangan harap itu bisa berjalan lancar. Komunikasi yang tidak baik dengan orang tua, jangan harap. Kepala sekolah tidak bijak, kepala sekolah tidak aktif, jangan berharap. Jarang, Bu. 10 berbanding cuma 1. Itu perbandingannya. Itu menurut pengalaman saya. Itu adalah masalah peran orang tua. Lalu kalau orang tua tidak disosialisasi, dia tidak akan tahu. Ada komite. Kita harus sering. Memang korbannya banyak. Ya, korban kita banyak Bapak Ibu. Korban waktu, ya, uang. Kasih air minum kan, dia kan. Kalau kita tak kasih air minum ropek. Walaupun kue tidak panas ini disuruh cuma dengar ini aja, nggak mau. Nah, itu salah satunya selalu bersosialisasi dan guru harus menahan. Tahu menahan? Ya. Kalau kepala sekolah tak propek, tak ambil tahu, jangan berharap, takkan harap. Itu akan muncul. Makanya yang bagus itu kepala sekolahnya digenjot, kepala sekolahnya, baru dia paham. Kalau gini kita cakap apa katanya? Nah, banyak mandai dan kau. Nah itu, maaf ya, ini tidak semua kepala sekolah berpikirnya yang cemerlang. Paham ya Bapak Ibu? Sampai di sini pertanyaan pertama sudah oke? Jadi sering-sering sosialisasi Ibu. Wali murid, guru kelas, dia harus berani. Tapi kepala sekolahnya harus buka dengan gurunya, Bu. Gurunya, saya mohon maaf kalau ada ibu yang tersinggung dari bahasa saya, tapi saya lebih bahasa bagus, tak pandai jadi orang keraton. Ya, maklumlah bahasanya tidak bisa memenuhi kepuasan ibu. Mungkin yang lemah lembut kita pandai, tapi inilah bahasanya. Saya mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Kita jumpa lagi. Insya Allah program pembahasan sudah saya buat. Tinggal lagi nanti kalau Pak pengawas kita ada waktu ya tentu hadir betul ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Luar biasa boleh sanggup berdiri Bapak Ibu dari jam 1 sampai sekarang ya. Mudah-mudahan Tuhan tetap sehat dan memberikan ilmu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu guru hebat, sampai kita di penghujung materi. Baik Bapak Ibu, terima kasih dengan semangatnya ya. Sampai sore masih tetap semangat. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu bisa memberikan yang terbaik untuk anak bangsa. Dan Pak Pengawas ada tambahan? Dan terima kasih Pak Pengawas sudah bertahan sampai kita tutup acara di sini ya Bapak Ibu, luar biasa. Beliau mensupport gugus 4 ya. Dan saya mewakili tuan rumah 018 dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami mohon maaf. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Dan sampai bertemu kembali kita di Penimbasan bulan depan. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata bersama dulu Bapak Ibu.